Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami berdua atas nama Muhammad Ubaidillah dan juga saudara kami saya Misbahuddin. Misbahuddin akan mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul Sistem Ekonomi Islam yang berjudul Perilaku Konsumsi dalam Perspektif Islam. Pertama, membahas konsumsi, kita harus tahu apa itu definisi dari konsumsi. Definisi dari konsumsi secara umum itu dapat diartikan penggunaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Itu adalah definisi dari konsumsi. Lalu perilaku konsumsi atau bagaimana cara orang dalam mengkonsumsi barang itu akan diterangkan di bawah, yakni adalah perilaku seseorang dalam menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, perilaku atau pengguna barang tersebut dinamakan konsumen, sedangkan yang digunakan dinamakan atau sedang penggunaan itu dinamakan konsumsi. Lalu di sini akan masuk ke prinsip dan ketentuan Islam dalam konsumsi. Jadi Islam itu memang benar agama rahmatan lil alamin, sampai hal konsumsi atau penggunaan barang jasa itu juga dibahas, juga memiliki ketentuan tersendiri yang mana di sini akan diterangkan oleh teman kami. Monggo. Di sini untuk prinsip dan ketentuan Islam dalam konsumsi itu ada lima prinsip atau 5 ketentuan. Yang pertama, prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini mengandung arti mengenai mencari rezeki yang halal dan tidak dilarang oleh hukum. Artinya sesuatu yang dikonsumsi itu didapatkan secara halal dan tidak bertentangan dengan hukum. Yang kedua adalah prinsip kebersihan. Prinsip kebersihan di sini ialah bebas dari kotoran atau penyakit yang dapat merusak fisik dan mental manusia. Seperti makanan itu harus baik dan cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. Yang ketiga, prinsip kesederhanaan. Sikap berlebih-lebihan itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan pangkal dari berbagai kerusakan di muka bumi ini. Makanya ada prinsip kesederhanaan dalam konsumsi. Yang keempat, prinsip kemurahan hati. Allah dengan kemurahan hatinya menyediakan makanan dan minuman untuk manusia. Maka sifat konsumsi manusia juga harus dilandasi dengan kemurahan hati. Maksudnya dari hal itu adalah jika memang masih banyak orang yang kekurangan makanan dan minuman, maka hendaklah kita sisihkan makanan yang ada pada kita, kemudian kita berikan kepada mereka yang sangat membutuhkannya. Yang terakhir yaitu prinsip moralitas. Pada akhirnya konsumsi seorang muslim secara keseluruhan harus dibingkai oleh moralitas yang dikandung dalam Islam, sehingga tidak semata-mata memenuhi segala kebutuhan. Pembahasan berikutnya, tingkatan konsumsi. Dari dalam Islam itu konsumsi memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan konsumsi al-mutadni. Tingkatan ini yaitu tingkatan konsumsi seseorang yang hanya bisa memenuhi sebagian kebutuhan kecilnya. Jadi kebutuhannya itu tidak terpenuhi seutuhnya, hanya sebagian kecil. Ya. Yang kedua, tingkatan konsumsi sadrom. Tingkatan ini yaitu tingkatan konsumsi yang mana seseorang hanya dapat memenuhi kebutuhan pokoknya saja. Hanya kebutuhan pokok seperti sandang, atau pangan. Lalu terus. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah tingkatan konsumsi al-kifayah. Yaitu konsumsinya seseorang yang berada pada kondisi ekonomi yang cukup atau sederhana. Dalam artian orang tersebut kehidupannya itu kecukupan dan tidak berlebihan dan juga tidak berkekurangan. Oke, lanjut. Yang keempat, tingkatan yang terakhir adalah tingkatan
konsumsi asyarah, yang mana tingkatan konsumsi ini adalah tingkatan konsumsi yang cenderung boros dan berlebihan. Nah, di sini pelakunya yaitu orang-orang yang suka menghambur-hamburkan hartanya, berfoya-foya, yang mana aslinya makan satu piring sudah cukup, tetapi dia akhirnya memakan 2 piring dan tidak habis. Itu namanya adalah orang yang berlebihan. Oke, lanjut. Perilaku konsumsi muslim, perilaku konsumen muslim akan dijelaskan oleh saudara saya, saudara Budi. Ya, ini adalah sebagai konsumen muslim itu memiliki perilaku harusnya juga mencerminkan kita sebagai muslim, sebagai Islam yang taat, yang memiliki Al-Quran dan hadis sebagai pegangan hidup kita. Ya, di sini adalah perilaku kita sebagai muslim dalam mengkonsumsi adalah satu. Seorang muslim dalam berkonsumsi didasarkan atas beberapa pertimbangan. Ada berbagai pertimbangan dalam mengkonsumsi. Satu, manusia tidak kuat sepenuhnya mengatur detail permasalahan ekonomi masyarakat dan negara, terselenggaranya keberlangsungan hidup manusia. Dalam konteks Islam, kebutuhan yang membentuk pola konsumsi seorang muslim di mana batas fisik merefleksikan pola yang digunakan seorang muslim untuk melakukan aktivitas konsumsi. Itu nomor 3, perilaku berkonsumsi seorang muslim diatur perannya sebagai makhluk sosial, yang mana kalau sebagai makhluk sosial kita butuh pada yang lain. Jadi ketika kita mengkonsumsi barang dan di situ ada sisa atau kelebihan, hendaknya kita juga pedulikan terhadap orang lain. Kenapa? Karena kita merupakan makhluk sosial yang selalu butuh pada orang lain. Lalu akan masuk ke sub terakhir, yakni teori nilai guna. Apa sih itu teori nilai guna? Teori nilai guna adalah sebuah nilai atas manfaat yang diperoleh dari penggunaannya, baik itu bersifatnya atau tidak nyata. Jadi kita menggunakan barang itu nilai apa yang kita dapatkan dari penggunaan barang tersebut, entah itu bersifat nyata atau bersifat tidak nyata. Nilai guna ini merujuk kepada kepuasan kita terhadap pengkonsumsian barang atau jasa. Dia ada nilai rasa puas, misal nilai dengan nilai 1 sampai 10. Di situ ada nilai guna dari suatu barang atau jasa yang kita konsumsi. Ya, sekian makalah dari kami awal sampai akhir. Banyak salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.